Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Berkat yang Berharga. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Setiap hari Engkau menganugerahkan kami dengan begitu banyak kebaikan, mulai dari kesehatan dan kekuatan hingga kasih sayang keluarga dan juga teman-teman. Kami menyadari bahwa semua berkat ini datangnya dari Engkau dan kami tidak layak menerimanya, semua karena kemurahan dan kebaikan Engkau. Namun Engkau dalam kasih-Mu yang besar memberikannya kepada kami dengan cuma-cuma. Tuhan, tolong bukakan mata hati kami untuk melihat berkat-berkat yang sering kali kami lewatkan dalam kesibukan hidup kami. Bantulah kami untuk menghargai setiap momen indah, setiap tawa dan senyuman, dan setiap kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan arti berkat yang sesungguhnya? Seringkali kita mengasosiasikan berkat itu dengan hal-hal yang seperti harta benda, soal kesehatan, atau ketenaran nama kita. Namun, Alkitab memberikan perspektif yang berbeda tentang berkat yang sesungguhnya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa berkat yang paling berharga adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Berkat rohani, hal ini juga jauh lebih berharga daripada berkat materi apapun. Mengapa? Karena berkat rohani memberikan kita suatu kehidupan yang kekal bersama Allah, yang merupakan tujuan hidup tertinggi semua umat-umat anak-anak Tuhan. Salah satu berkat rohani yang didambakan manusia adalah berkat damai sejahtera di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah nyanyian pujian yang dahsyat tentang kuasa dan juga keagungan Allah. Di tengah badai yang dahsyat dan goncangan alam, pemazmur menemukan suatu penghiburan dan kekuatan dalam kedaulatan Allah yang tidak tergoyahkan. Puncak dari mazmur ini terletak pada ayat 11. Sebuah doa sederhana namun penuh dengan makna. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Ayat ini bagaikan oase di tengah padang gurun, di tengah kehidupan yang kering, menawarkan suatu pengharapan dan damai sejahtera di tengah kekacauan kehidupan dunia ini. Mari kita telusuri lebih dalam lagi makna ayat ini. Kekuatan dari Allah. Frasa yang berkata memberikan kekuatan dalam berarti memperkuat atau memberikan ketahanan. Itulah pengertian memberikan kekuatan.
Di tengah tantangan hidup, Allah menawarkan kekuatan yang tidak terduga untuk kita menghadapi segala rintangan yang terjadi. Kekuatan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik kita, tetapi juga tentang kekuatan rohani, kekuatan emosional untuk kita dapat bertahan dalam iman dan pengharapan. Sedangkan frasa yang berkata memberkati, dalam bahasa Ibrani hal ini berarti mengucapkan kebaikan atau menyelamatkan. Berkat Allah bukan hanya materi saja saudaraku, tetapi terutama soal damai sejahtera di dalam hati, di dalam pikiran kita. Damai sejahtera ini berasal dari keyakinan bahwa Allah itu senantiasa menyertai dan memelihara kita, bahkan di saat-saat situasi yang tergelap sekalipun. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata pada kehidupan orang-orang yang berkenan dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami berkat damai sejahtera ini? Yang pertama, mencari Allah dalam doa dan penyembahan. Mazmur pasal 29 mengajak kita untuk memuliakan Allah dengan penuh hormat dan juga dengan kekaguman. Ketika kita meninggikan Allah dalam hidup kita, kita diingatkan akan kebesaran, akan kekuatan Tuhan yang menumbuhkan rasa aman dan damai sejahtera dalam hidup semua orang. Yang kedua, mempercayai janji Allah dan juga kebenaran firman-Nya. Alkitab itu penuh dengan janji Allah tentang damai sejahtera. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat menghadapi setiap tantangan dalam ketenangan, dalam kepastian, pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi orang-orang percaya. Dengan mengundang Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita, kita dapat mengalami transformasi hati dan juga pikiran, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap situasi dengan kasih, dengan sukacita, dan dengan damai sejahtera. Mazmur pasal 29 ayat 11 yang sudah kita baca adalah pengingat yang indah bahwa Allah itu senantiasa menyertai umat-Nya, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera di tengah badai kehidupan yang terjadi. Ketika kita mencari Allah dengan sepenuh hati, kita akan mengalami berkat-berkat-Nya yang luar biasa, yang melampaui segala pemahaman dan pikiran manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita bertanya, apakah mungkin senantiasa hidup dalam damai sejahtera di dunia ini? Bagi dunia, hal itu mustahil, merasakan damai sejahtera dan sukacita yang sesungguhnya. Tetapi sebenarnya hati manusia itu ingin merasakan damai sejahtera. Semua orang ingin hidupnya itu sukacita, penuh damai sejahtera. Orang di seluruh dunia ingin hidup dalam damai, bukan dalam pergolakan. Namun ada satu kebenaran, yaitu orang tidak bisa mengalami damai yang dirindukannya tanpa menerima Raja Damai, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Karena Yesus Kristus itu sumber damai, sumber sejahtera kita. Damai sejati hanya ditemukan oleh mereka yang telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dipulihkan lewat kelahiran baru dan telah menerima
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ayat ini bagaikan oase di tengah padang gurun yang gersang, menawarkan ketenangan jiwa yang tidak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Damai sejahtera yang dibicarakan oleh Rasul Paulus ini bukan sekedar ketenangan hati yang biasa, melainkan suatu damai sejahtera ilahi yang melampaui batas pemahaman manusia. Bagaimana mungkin kita mendapatkan damai sejahtera ini? Kunci utama terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita dipersatukan dengan Allah. Hubungan kita dipulihkan dan kita menerima kasih-Nya yang sempurna itu. Kasih inilah yang menjadi sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Bagaimana cara damai sejahtera ini dapat memelihara hati dan pikiran kita? Ketika kita berfokus pada Kristus dan kebenaran firman-Nya, kita mengalihkan perhatian dari kekhawatiran dan permasalahan duniawi. Percaya bahwa Allah memegang kendali penuh atas hidup kita dan Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang terbaik bagi setiap pribadi-pribadi. Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang percaya juga memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk kita dapat menghadapi setiap tantangan. Bahkan kita bukan hanya dapat menghadapi tantangan itu, tetapi kita akan menjadi pemenang karena kita senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Damai sejahtera Allah bukan berarti kita terhindar dari segala macam masalah, dari segala macam kesusahan. Namun di tengah situasi yang terberat sekalipun, saat seolah-olah kita berjalan dalam jalan lembah kekelaman, hati dan pikiran kita tetap terjaga dalam ketenangan dan keyakinan, karena kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita dan Dia akan senantiasa menolong kita melewati setiap kesulitan yang terjadi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa damai itu adalah salah satu dari banyak berkat-berkat rohani yang dijanjikan kepada orang percaya. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, kebahagiaan duniawi bersifat sementara dan itu rapuh. Didapat melalui pencapaian materi, ketenaran, atau kekuasaan. Namun, hal-hal ini dapat hilang dengan mudah dan seringkali membawa kecemasan dan kekecewaan dalam hidup. Sedangkan damai sejahtera yang Yesus berikan itu bersifat kekal dan tidak tergoyahkan. Berakar dari kasih, dari persekutuan dengan Allah. Damai ini tidak terpengaruh oleh keadaan eksternal, melainkan memberikan ketenangan dan juga kekuatan
di tengah kesulitan yang terjadi. Ya saudaraku, semoga renungan singkat ini dapat membantu Anda untuk semakin bertumbuh dalam iman dan mengalami damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa. Damai sejahtera Allah merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Dengan menerima Yesus Kristus dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, kita dapat mengalami ketenangan jiwa yang sejati, yang melampaui batas pemahaman dan pikiran manusia dan mampu mengantarkan kita melewati segala badai kehidupan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur dan hormat, terinspirasi oleh firman-Mu yang menyatakan Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kami seringkali merasa lemah dan kehilangan kekuatan. Kami dilanda kecemasan, ketakutan, dan keraguan akan masa depan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kekuatan dan damai sejahtera yang tidak terhingga. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala kekuatan alam. Bahkan suara guruh yang menggelegar pun akan tunduk pada kehendak-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, yang mampu menenangkan hati dan pikiran kami di tengah badai kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi kami semua umat-Mu yang percaya. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Yang sedang menderita sakit, Engkau akan menjamah dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan terjadi, yang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Tuhan, Engkau juga akan memberikan kelegaan dan jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah dan persoalan lainnya. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan, memberikan kelegaan bagi kami semua yang sedang terbeban berat. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang dan melakukan usaha-usaha yang lainnya. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan jadikan mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten ini, dan bagikan juga renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.